tentang bulan. Sejak zaman kuno, ada begitu banyak imajinasi tentangnya. Ada yang indah, misterius, bahkan menakutkan. Satelit tunggal dari planet tempat manusia hidup ini, karena ukurannya yang luar biasa besar dan berbagai keanehannya, selalu menjadi misteri di bidang astronomi. Bagaimana sebenarnya bulan itu terbentuk? Tidak ada seorang pun yang mampu menjawabnya dengan pasti. Hingga kini, ada dua teori paling terkenal, yakni teori penangkapan dan teori pemisahan. Yang pertama berpendapat bahwa bulan berasal dari tempat lain. Saat melewati dekat planet ini, ia tertarik oleh gravitasi dan akhirnya menjadi satelitnya. Sedangkan teori kedua menyatakan bahwa bulan terbentuk pada masa awal penciptaan planet, sebagai bagian yang terpisah darinya. Bisa dibilang saudara kembar sang planet. Namun, kedua teori itu sama-sama memiliki masalah yang sulit dijelaskan. Jika menurut teori penangkapan, sangat sulit membayangkan bagaimana planet sebesar itu bisa menangkap benda langit seukuran bulan hanya dengan gaya gravitasi. Sementara, jika menggunakan teori pemisahan, hal itu juga tidak masuk akal. Karena di awal terbentuknya planet, menurut hukum gravitasi universal, dua benda langit yang saling berdekatan semestinya justru menyatu menjadi satu kesatuan, bukan terpisah. Itu semua adalah teori-teori ilmiah. Namun, dalam ranah ilmu gaib, ada teori lain yang jauh lebih unik. Teori buatan. Ilmu gaib beranggapan bahwa bulan sebenarnya buatan. Mungkin, melalui kekuatan cerdas dari suatu peradaban, mereka berhasil menangkap asteroid atau meteorit yang melintasi dekat planet ini, lalu mengubahnya menjadi satelit alami yang menggantung di langit. Teori seperti itu dianggap aneh dan sulit dipahami, sebab bila dilihat dari jalur perkembangan peradaban manusia, hampir mustahil dibayangkan pada tingkat kemajuan seperti apa sebuah peradaban dapat menciptakan satelit sebesar itu. Di dalam ruang tamu, Montesquieu dan Mivide duduk berhadapan. Di dalam perapian tua, kayu ek terbakar dan meletup-letup memercikkan api hangat. Di atas meja teh di depan mereka tergeletak setumpuk dokumen, menampilkan citra permukaan bulan yang sangat jelas, lengkap dengan catatan-catatan berbahasa Inggris. Mereka berdua tahu, bulan itu memang buatan. Tidak, lebih tepatnya, bukan manusia seperti yang kita pahami. Setidaknya bukan manusia generasi ke-6. Istilah manusia di sini hanyalah cara penyebutan dengan gaya bahasa manusia. Secara lebih ketat, harusnya disebut sebagai makhluk berinteligensi tinggi. Satu-satunya pengamat di alam materi yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Singkatnya, bulan memang dibangun oleh suatu peradaban super di masa lampau. Montesquieu menyesuaikan posisi kacamatanya yang bergaya klasik, lalu menatap dokumen di tangannya. "Kita masih belum tahu apa sebenarnya yang ada di atas bulan," ujarnya pelan. "Apakah ia menyegel salah satu dewa iblis kuno? Atau mungkin alat pelarian dari peradaban super purba yang meninggalkan permukaan planet ini?" Pengetahuan kita tentang sejarah kuno terlalu sedikit, tapi sejarah selalu mendorong manusia untuk terus maju. Kita tidak punya pilihan lain selain pergi dan mencari tahu sendiri. Mivide membungkuk di atas sofa. Dahi berkerut tajam di bawah pantulan cahaya yang memperlihatkan sorot kebijaksanaan dari kepalanya yang agak botak di depan. "Kita memang tidak tahu banyak," katanya pelan. "Tapi peradaban kuno itu, mereka pasti tahu sesuatu." Montesquieu menatapnya sejenak, lalu tersenyum pahit. "Tapi hal semacam ini, apakah mereka akan memberitahu kita?" Mivide mengepalkan tangan kanan di depan mulutnya, menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan rasa tak berdaya. Selama berabad-abad, mereka berusaha menjalin kontak dengan peradaban super kuno, berharap menemukan cara untuk bertahan hidup ketika akhir zaman tiba. Namun, meski sudah mengejar jejak para leluhur itu selama ribuan tahun, dan bahkan beberapa kali berinteraksi langsung, mereka tidak pernah diakui. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Peradaban kuno yang terikat oleh hukum alam semesta tidak mau menjalin hubungan dengan manusia zaman sekarang. Bagi mereka, generasi ke-6 manusia itu tidak lebih dari embrio di dalam rahim. Bahkan belum layak disebut bayi, terlalu lemah dan belum matang. Sejak dunia memasuki masa pasca kiamat dan zaman mutasi besar dimulai, barulah manusia mulai mempercepat evolusinya. Itu membuat mereka sedikit lebih dekat dengan kemampuan untuk menjalin kontak dengan peradaban kuno.
Namun, berkomunikasi dengan makhluk-makhluk kuat dari masa lalu itu tetaplah sangat sulit. Ambil contoh negeri Huaxu. Kaum naga di sana adalah malaikat dari manusia kuno Huaxu yang membimbing mereka sejak awal. Mereka mengubah kera purba yang disuntik dengan esensi spiritual menjadi makhluk berakal. Namun, keturunan mereka saat ini, seperti Bailongzi dan lainnya, tetap memandang rendah manusia, enggan berkomunikasi. Miwaide mengusap wajahnya keras-keras hingga kulitnya memerah. Pada akhirnya, kita tetap harus mengandalkan diri sendiri. Tapi aku yakin, peradaban super kuno itu pasti tahu sesuatu. Naga dari Huaxu di pegunungan Qinling, bangsa burung dari jurang nomor 51 di Columbia, kaum abu-abu dari distrik Dorsey, atau bahkan Trimurti dari Bharata. Mereka semua masih mengamati umat manusia, tapi enggan benar-benar berinteraksi. Montesquieu termenung sejenak, lalu mengangguk perlahan. Kehendak sang pencipta tak seorang pun bisa menebak, katanya tenang. Kiamat kali ini, apakah hanya sebuah seleksi atau kehancuran total satu generasi peradaban? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, sang pencipta tidak perlu menjelaskan kehendaknya pada siapapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah menebaknya dengan hati-hati. Itulah sebabnya tak seorang pun berani bertindak gegabah. Ia meneguk sedikit anggur merah, lalu berbicara dengan nada sinis. Bangsa uluan dari kawasan Samudra Pasifik itu. Mereka pasti karena kehilangan catatan sejarah dan terputusnya warisan peradaban, sehingga begitu bodoh tampil terlalu dini di hadapan dunia luar. Miwaide mengangkat bahu. Wajar saja. Berdasarkan jejak peradaban, mereka berasal dari zaman kapur, ras manusia dinosaurus. Itu sudah lebih dari 100 juta tahun lalu. Wajar bila peradaban mereka terputus. Mendengar itu, Montesquieu tiba-tiba teringat sesuatu dan menegakkan tubuhnya. Benar, sekitar setengah tahun lalu, bukankah mereka sempat menyerang wilayah pesisir Huaxu? Bagaimana hasilnya sekarang? Pemuda bernama Hundun itu bukan tipe orang yang bisa menelan amarah. Kalau dia belum bertindak, berarti dia sedang menunggu waktu yang tepat. Miwaide menepuk pahanya dan duduk tegak. Aku sudah meminta Profesor Da Vinci dan Tuan Brian Griffin, sang ksatria kebajikan kita, untuk membantu mereka. Kalau mereka benar-benar akan berperang, seharusnya sudah ada tanda-tanda. Tapi sejauh ini, aku belum menerima laporan apapun. Struktur organisasi mata sangat longgar. Tingkatan atas tidak punya kekuasaan penuh atas anggota bawah. Hubungan mereka lebih banyak didasarkan pada kerjasama dan pertukaran nilai. Montesquieu berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis sambil menggeleng. Tidak akan ada yang terjadi dalam waktu dekat, dan itu bagus. Karena bahkan kekaisaran uluan sekalipun bukan kekuatan yang bisa dihadapi oleh satu negara saja. Ia lalu menatap tajam ke depan. Bagaimanapun juga, aku akan memastikan seluruh bangsa di dunia tahu bahwa bulan sedang menghadapi masalah besar. Baik organisasi keagamaan maupun kekuatan daerah, semuanya harus diberitahu. Ketika mereka menyadari bahwa mereka menghadapi ancaman bersama, mereka pasti akan bersatu. Kekaisaran Wuluan, Zhang Yi telah menyerap sekitar sepertiga dari kekuatan asal milik Zhenglou, dan selanjutnya ia perlu waktu untuk perlahan-lahan menyatu, serta menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Pembersihan medan perang tidak perlu dilakukan olehnya secara langsung. Tugas itu diserahkan kepada pasukan gabungan antara Legiun Mesin dan negara Huaxu. Terhadap para musuh ini, mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, ketika Kekaisaran Wuluan dahulu menyerang hingga ke gerbang rumah mereka, semua orang pernah merasakan keputusasaan yang begitu dalam. Kawasan kota yang dulunya makmur kini porak-poranda. Satu demi satu bangunan dihancurkan oleh makhluk mekanik, lalu menggunakan alat pendeteksi kehidupan untuk menggali para manusia kadal yang bersembunyi jauh di bawah tanah. Di sebuah gudang bawah tanah, seekor manusia kadal betina memeluk erat anak kecilnya. Wajahnya penuh ketakutan dan tubuhnya gemetar hebat. Dengan suara bergetar, ia berkata kepada Xingtian yang berdiri di depannya, "Tolong, lepaskan kami.
Anakku masih kecil. Xingtian menatap perempuan itu yang tampak lemah, lalu melirik anak kadal kecil yang meringkuk ketakutan. Ia menghela napas pelan. "Kakak, apa yang kau lakukan?" "Aku, Xingtian, tidak pernah membunuh wanita dan anak-anak." Mata si manusia kadal betina langsung memancarkan harapan. "Benarkah? Kau tidak akan membunuh kami." Xingtian tersenyum, namun senyum itu perlahan berubah bentuk di sudut bibirnya. "Memang benar aku tidak membunuh wanita dan anak-anak," katanya. Tapi, senyumnya makin lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Ia menunjuk ke arah manusia kadal betina dan anaknya itu. "Kau jelas bukan anak-anak lagi, dan anakmu itu, dia jelas bukan wanita." Dalam sorot mata keduanya yang dipenuhi ketakutan, Xingtian menembakkan pelurunya. Satu tembakan menembus tubuh keduanya. Ketika Zhang Yi tiba di lokasi itu dan melihat kekacauan yang berserakan di sekelilingnya, ia mengernyit. Baru 1 hari berlalu, namun seluruh kekaisaran Wuluan telah berubah menjadi puing-puing yang penuh luka. "Mengapa kalian begitu brutal? Kita ini pasukan guru peradaban, pasukan keadilan. Walaupun kita memusnahkan seluruh ras mereka, aku tetap merasa kita adalah pasukan penuh kasih sayang. Pasukan yang membawa kedamaian dan cahaya bagi kaum kadal." Zhang Yi berdiri di tengah medan perang, sementara Xingtian dan para anggota pasukan Fuying yang tidak jauh dari sana segera berlari menghampirinya. "Yang mulia tertinggi!" Mereka meletakkan tangan kanan di dada, menegakkan tubuh, memberi hormat kepada Zhang Yi dengan pandangan kagum seolah sedang memandang dewa. Terkadang Zhang Yi berpikir, seandainya pasukan Fuying memiliki sekitar 180.000 anggota, mungkin ia bisa mengumpulkan kekuatan iman yang legendaris itu. Zhang Yi menunjuk reruntuhan di sekeliling dan berkata kepada mereka, "Ketika bertempur, kalian menghancurkan banyak hal. Itu tidak aku salahkan. Tapi sekarang, tahukah kalian di mana kita berada? Inilah wilayah kita. Jika kalian membuatnya berantakan begini, bukankah nantinya kita juga yang harus membangunnya kembali?" Xingtian, teman lama Zhang Yi sejak masa sekolah, tertegun sejenak mendengarnya. Lalu ia menepuk pahanya keras-keras. "Wah, yang mulia! Kau ini memang luar biasa. Pemikiranmu benar-benar hebat. Kita bisa memindahkan markas besar kita ke sini. Tempatnya luas dan jauh lebih aman daripada di luar. Ini benar-benar bagus." Orang-orang lain pun segera memahami maksud Zhang Yi. Wajah mereka menampakkan keterkejutan sekaligus kegembiraan. Mereka mendongak memandangi sekeliling. Memang harus diakui, Kekaisaran Wuluan pandai memilih tempat. Ruang bawah tanah yang sangat besar ini kemungkinan besar terbentuk dari gua alami yang telah digali dan diperluas. Kedalamannya berada 25.870 meter di bawah permukaan laut. Di tempat seperti ini, mereka sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan bencana alam apapun, kecuali gempa bumi besar atau letusan gunung api bawah tanah yang tidak dapat dikendalikan manusia. Bahkan jika sebuah asteroid menabrak planet ini sekalipun, tempat ini sulit untuk dihancurkan. Bisa dikatakan bahwa peradaban kuno benar-benar tahu bagaimana memilih lokasi untuk bertahan hidup. Dan Zhang Yi sudah menyelidikinya. Seluruh dinding gua ini telah diperkuat dengan bahan yang sangat kuat dan lentur. Bahkan jika terjadi gempa besar, gua ini tidak akan langsung runtuh. Runtuhan kecil pun tidak akan terlalu berpengaruh. Sedangkan gempa bumi berskala super besar yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi masih bisa dipantau dengan alat deteksi. Setelah mendirikan negara di wilayah seperti ini, Kekaisaran Wuluan seharusnya dapat bertahan setidaknya selama puluhan ribu tahun. Selama mereka tidak terlalu sial, maka setelah pindah ke sini, sebagian besar orang bisa hidup hingga ajal tanpa masalah. Adapun para manusia luar biasa, karena tingkat evolusi kehidupannya yang lebih tinggi, maka umur mereka pun akan lebih panjang. Namun kini, di masa besar perubahan mutasi yang baru saja dimulai, tidak seorang pun tahu pasti berapa lama umur mereka sebenarnya. Zhou Ke'er pernah meneliti bahwa kemampuan peningkatan fisik serta tipe penyembuh seperti dirinya akan membuat telomer sel menjadi lebih panjang dan proses oksidasi tubuh melambat. Namun Zhang Yi tidak ingin berpikir sejauh itu dulu. Ia hanya segera mengeluarkan perintah
agar pasukan pembersih mengurangi kerusakan terhadap bangunan sebanyak mungkin ketika memberantas sisa-sisa manusia kadal. Setelah menerima perintah, para manusia luar biasa di seluruh wilayah segera menaatinya tanpa ragu. Setelah perang besar ini, kedudukan Zhang Yi di negara Huaxu mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Banyak orang bahkan secara bawah sadar menganggap posisi Zhang Yi telah melampaui para panglima tertinggi di tiap distrik. Sebab prestasi sebesar ini, bila dilihat dari seluruh sejarah negara Huaxu, benar-benar pantas disebut monumental. Terlebih lagi, kemenangan dalam perang nasib ini membuat seluruh rakyat Huaxu dapat memperpanjang masa hidup mereka. 7 hari berlalu dengan cepat. Dalam pertempuran ini, negara Huaxu memperoleh hasil luar biasa besar. Bahkan prajurit paling biasa sekalipun mendapatkan banyak kekuatan asal para manusia luar biasa. Dari 50.000 pasukan, hanya sedikit lebih dari 1.000 yang gugur dan kurang dari 10.000 yang terluka. Dengan kemampuan medis yang ada sekarang, selama tidak mati, luka seberat apapun bisa disembuhkan. Jadi, secara keseluruhan, ini adalah kemenangan mutlak. Setelah perang ini, jumlah manusia luar biasa tingkat tertinggi kelas Delta di negara Huaxu akan bertambah sedikitnya beberapa ribu orang. Dan di antara mereka, pasti ada yang berpeluang naik ke tingkat Epsilon. Pada hari ke-7, seluruh wilayah Kekaisaran Wuluan telah sepenuhnya dibersihkan. 27 juta penduduknya, semuanya disapu bersih. Jenazah dan abu mereka ditebarkan di wilayah pertanian sebagai pupuk. Tidak ada yang disia-siakan sedikit pun. Kawasan kota yang rusak, meski dipenuhi reruntuhan, masih memiliki struktur utama yang utuh. Dengan kerja para insinyur makhluk mesin selama beberapa bulan, semuanya bisa diperbaiki secara besar-besaran. Zhang Yi dan pasukannya akhirnya bersiap untuk kembali ke tanah air. Di negara Huasu, semua orang menantikan kepulangan mereka dengan penuh semangat. Pada hari ke-7, pasukan besar berkumpul di alun-alun parade pusat kota. Ketika Zhang Yi tiba di sana, ia tak dapat menahan senyum melihat pemandangan di depannya. Setiap manusia luar biasa berdiri di samping satu kantong besar yang hampir 2 kali lipat tinggi tubuh mereka. Beberapa bahkan memiliki 2 atau 3 kantong sekaligus. Di dalamnya berisi semua barang berharga hasil rampasan perang mereka. Zhang Yi tidak menegur mereka. Begitulah sifat perang. Para prajurit mempertaruhkan nyawa, maka mereka pantas menerima ganjaran. Para petinggi dari setiap distrik berdiri di depan alun-alun, di atas panggung parade. Dan di posisi paling tengah, kursi kehormatan itu tentu disediakan untuk Zhang Yi, Yang Mulia Hundun. Seruan demi seruan, Yang Mulia Hundun menggema, penuh dengan ketulusan dan rasa hormat yang mendalam. Itu adalah penghormatan sejati bagi Zhang Yi. Di antara orang-orang itu, banyak yang dulunya pernah berselisih dengannya, seperti Li Changgong atau beberapa epsilon dari wilayah besar lainnya. Dahulu mereka mungkin menduduki jabatan tinggi, memandang rendah Zhang Yi yang pernah hanya seorang pengelola gudang. Namun, sikap mereka terhadap Zhang Yi telah berubah. Dari semula meremehkan, kemudian menjadi takut dan iri, hingga kini menjadi kagum dan penuh rasa hormat. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian tertentu, ia akan mendapati bahwa di sekelilingnya semua tampak seperti orang baik. Mata mereka selalu lembut, tanpa sedikit pun permusuhan. Bahkan Li Changgong, yang dulu pernah beberapa kali berselisih dan membuat Zhang Yi kehilangan muka di depan umum, kini sudah tak punya sedikit pun niat untuk menyainginya. Kekuatan Zhang Yi yang mampu melenyapkan keberadaan sekelas ksatria sudah jauh melampaui mereka semua. Para puncak kekuatan dari 6 wilayah besar itu kini menundukkan kepala penuh hormat padanya. Di sisi Zhang Yi berdiri para sahabat yang telah menemaninya selama ini. Zhou Kener, Yang Xia, dan Yang Xinxin berdiri di dekatnya. Melihat para prajurit terkuat dan para manusia luar biasa dari Huaxu memperlakukan Zhang Yi dengan begitu hormat, mata mereka dipenuhi kebanggaan. Xu Pangzi dan Paman Yu berdiri di barisan belakang. Xu Pangzi pun membusungkan dada dengan bangga, sambil berjalan maju dan melambaikan tangan ke arah pasukan manusia luar biasa di bawah. Rekan-rekan, kalian sudah bekerja keras. Santai saja, jangan tegang. Liang Yang berdiri di samping Xu Pangzi, menggenggam tangannya dengan lembut.
Menyaksikan pemandangan itu membuat hatinya dipenuhi emosi. Ia merasa seolah ada sesuatu yang telah dilupakannya. Namun, sekarang semua itu tak lagi penting. Bisa menjadi bagian dari tim manusia luar biasa terkuat di Huaxu dan berada di sisi orang yang dicintainya sudah membuatnya merasa sangat beruntung. Jika ada siapapun yang berani menghancurkan kebahagiaan ini, ia tak akan pernah memaafkan. Zhang Yi berjalan menuju tengah lapangan parade. Menatap pasukan tangguh di hadapannya, hatinya dipenuhi rasa bangga dan kagum. Paling lama dalam 3 hingga 5 tahun lagi, pasukan ini akan menjadi kekuatan yang amat mengerikan. Saat itu tiba, bahkan legiun mesinnya mungkin tidak akan sebanding dengan mereka. Karena manusia memiliki potensi pertumbuhan tanpa batas. Itulah hukum yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Para prajurit sekalian, kali ini kita telah meraih kemenangan besar. Kita pulang dengan penuh kehormatan. Zhang Yi tidak berbicara panjang lebar, tidak pula mengumbar kata-kata kosong. Ia hanya menyampaikan satu hal, semua boleh pulang. Kemenangan besar ini berarti kepulangan sebagai pahlawan. Sorak-sorai bergemuruh seperti lautan badai. Wajah setiap orang memerah karena semangat yang membara. Mereka adalah para pahlawan. Pahlawan besar yang namanya akan tercatat dalam sejarah Huaxu. Kelak dalam catatan sejarah, nama pasukan mereka pasti akan diabadikan. Meski nama pribadi mereka mungkin tak tercatat, namun kehormatan ini sudah cukup menjadi kebanggaan seumur hidup. Bahkan para makhluk mesin pun ikut mengangkat tangan mereka, membuat lapangan parade dipenuhi suasana gembira dan membara. Zhang Yi memandang Xiang Daowen, Xiao Li, dan yang lainnya dengan senyum ringan. Tak perlu berlebihan di sini. Kalau mau merayakan, nanti saja setelah kita kembali. Ayo, berangkat! Zhang Yi meninggalkan satu divisi mekanis di tempat itu. Sebagian ditugaskan memperbaiki bangunan yang rusak, sementara sisanya membersihkan sisa-sisa manusia kadal agar tidak ada yang lolos. Semua orang menatap kerajaan bawah tanah yang luas itu, hati mereka dipenuhi pikiran. Namun mereka tahu, urusan ini harus dibahas bersama para pemimpin wilayah setelah kembali. Jadi, tak ada yang banyak bicara. Baiklah, saatnya kita pulang. Kau tidak tahu, di tanah air para jenderal tua itu pasti sudah cemas setengah mati. Hahaha. Rombongan itu penuh semangat menaiki tubuh makhluk mesin raksasa. Zhang Yi membuka gerbang dimensi, membawa mereka naik dari kedalaman lebih dari 20.000 meter di bawah tanah, melesat menuju Huaxu. Ketika mereka datang dulu, mereka bergerak diam-diam. Dan kini saat pulang pun, mereka tetap diam-diam. Tak ada gunanya memamerkan diri dalam keadaan seperti ini. Lebih baik tenang, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatan. Kalaupun seluruh dunia harus tahu, itu akan terjadi setelah Zhang Yi mempersiapkan segalanya dengan matang. Maka pasukan besar itu dengan tenang menembus beberapa gerbang ruang di atas Samudra Pasifik, dan tak lama kemudian mereka pun kembali ke Huaxu. Tempat mereka berkumpul adalah kota badai salju di wilayah Jiangnan. Kabar kepulangan Zhang Yi dan pasukannya telah lebih dulu disampaikan kepada para petinggi wilayah. Ekspedisi ke Kekaisaran Wuluan ini sejauh ini hanya diketahui oleh segelintir orang di Huaxu. Bahkan pengumpulan 50.000 pasukan pun dilakukan dengan sangat rahasia. Masing-masing wilayah hanya tahu ada operasi khusus, tapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun hari ini, kota badai salju dipenuhi kegembiraan. Zhang Yi dan pasukannya telah kembali. 50.000 prajurit berdiri gagah di bawah tembok kota yang menjulang tinggi. Tembok beton bertulang setinggi puluhan meter itu dihiasi deretan spanduk merah panjang yang menjuntai dari atas, bertuliskan berbagai kalimat ucapan selamat. Selamat atas kepulangan Yang Mulia Hundun dan pasukan besar Huaxu dari ekspedisi agung. Pasukan gabungan Huaxu meraih kemenangan besar, mengguncang dunia. Di depan gerbang besar, berdiri di barisan paling depan, adalah Houtu dari wilayah Shengjing. Sebagai mantan ahli nomor 1 di Huaxu, meski kini pamornya telah tertutup oleh Zhang Yi, aura seorang tokoh selevel uskup agung masih begitu kuat, membuat semua orang menyingkir dengan hormat. Di sampingnya berdiri panglima tertinggi wilayah Shengjing, Meng Yuanjun,
serta panglima tertinggi wilayah Jiangnan, Zhu Zeng. Para pemimpin dari berbagai wilayah telah berkumpul. Di hadapan mereka, lautan manusia menunggu dengan tegang, namun penuh semangat kedatangan pasukan jauh itu. Kemenangan kali ini bagi mereka terasa seperti mimpi, begitu luar biasa hingga sulit dipercaya. Mereka bahkan takut bahwa ketika pasukan itu benar-benar muncul, mimpi ini akan tiba-tiba sirna. Ini adalah kemenangan terbesar dalam sejarah Huaxu. Bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, berarti kita telah menjadi bagian dari sejarah. Panglima tertinggi wilayah Laut Timur, Li Guangxiao, berkata sambil mengusap sudut matanya yang basah. Ia adalah dewa perang lama Huaxu. Lahir di era kerjasama infanteri dan tank, ia telah melewati banyak pertempuran dan menorehkan prestasi besar. Namun kini zaman telah berubah. Para manusia luar biasa menjadi penguasa medan perang. Meski begitu, ia tidak iri. Sebaliknya, ia benar-benar bersukacita melihat munculnya bakat luar biasa, seperti Zhang Yi dan Yang Xinxin bagi bangsa Huaxu. Dari wilayah timur laut, Dao Junluya alias Han Shanzuo dan Ji Changhai juga hadir. Melihat Li Guangxiao yang berlinang air mata, mereka tertawa sambil menggoda. Komandan Li, sepertinya angkatan laut kalian harus menambah pasukan marinir nih. Li Guangxiao hanya tersenyum tipis setelah mendengar ucapan itu. Tentu saja, ia tahu maksud dari kedua orang itu. Karena di masa depan, skala pertempuran laut akan semakin kecil, dan seluruh negara Huaxu mungkin pada suatu hari nanti akan pindah ke bawah tanah. Selama aku bisa menjaga keamanan dan kemakmuran negara Huaxu, aku, Li Guangxiao, tidak keberatan melatih pasukan sendiri. Suasana pun menjadi penuh canda tawa. Meng Yuanjun mengangkat alisnya sedikit sambil tersenyum dan berkata, "Hanya saja, aku ingin tahu seperti apa keadaan perbatasan Kekaisaran Wuluan itu?" Konon, di sana mampu menampung puluhan juta penduduk, dan perkembangannya sangat makmur. Dibandingkan dengan negeri kita yang berselimut salju dan es, tempat itu jauh lebih baik. Kalau sudah selesai direkonstruksi, mungkin memang layak untuk kita pindah ke sana. Mendengar itu, wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang syarat makna. Perang telah berakhir, kini saatnya membagi kue kemenangan. Namun, hal ini bukan sesuatu yang mudah. Seluruh sumber daya telah diambil oleh Zhang Yi. Mereka memang tidak bisa menuntut secara terang-terangan, tapi dengan kebijakan yang lembut, dengan cara halus berpura-pura mengeluh dan merendah di hadapan Zhang Yi, mereka bisa membuatnya iba dan memberi mereka sedikit lebih banyak bagian. Itu pun merupakan salah satu strategi. Selain itu, perbatasan Kekaisaran Wuluan, bila di masa depan 6 wilayah besar benar-benar dipindahkan ke sana, tentu akan ada perbedaan antara yang mendapat bagian banyak dan sedikit, juga antara lahan yang subur dan tandus. Meskipun sekarang belum tentu pindah, mereka tetap harus lebih dulu memesan tempat. Kalau tidak, saat nanti perang besar meletus lagi, atau bencana alam datang, ketika mereka ingin pindah dan diberitahu bahwa tidak ada tempat, bukankah mereka akan kebingungan di tempat? Semua yang hadir di sana adalah orang-orang licik berpengalaman. Dalam hal tipu muslihat dan relasi sosial, siapa di antara mereka yang tidak punya pengalaman puluhan tahun lebih banyak dari Zhang Yi? Tentu saja, mereka hanya akan memilih untuk menjilat Zhang Yi dan berusaha memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Tidak ada yang bodoh sampai berani membanting meja dan menatap Zhang Yi dengan mata melotot. Mereka semua tahu betul sifat Zhang Yi. Ia lembut pada yang halus, tapi keras terhadap yang menantang. Selama kau menjaga hubungan baik dengannya, maka terhadap orang-orang yang memiliki hubungan baik, ia bisa sangat dermawan. Meng Yuanjun tersenyum puas. Dalam hatinya, ia memuji kecerdikannya karena telah mengutus Li Yangyang untuk mendekati Zhang Yi. Dengan hubungan seperti itu, meskipun Li Yangyang tidak perlu secara langsung membujuk atau mempengaruhinya, mereka sudah lebih dulu unggul dalam merebut simpati Zhang Yi. Kelak, demi menghormati Panglima Besar Tianpeng, Zhang Yi pasti akan memberi mereka sedikit perhatian khusus. Mereka datang. Di tengah kerumunan, tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang segera menyembunyikan niat masing-masing dan serempak menatap ke depan. Pintu dimensi raksasa terbuka di depan gerbang kota. Yang pertama muncul adalah sekelompok besar prajurit yang membawa banyak barang dan suplai. Ada yang berjalan kaki,
Ada pula yang menaiki pesawat kecil, dan banyak dari pesawat itu merupakan hasil rampasan dari Kekaisaran Wuluan. Beberapa di antaranya bahkan menunggangi makhluk mekanik. Setelah hidup berdampingan begitu lama, ada juga orang-orang yang mulai menyukai sosok raksasa logam yang kokoh dan dapat diandalkan itu. Wajah para prajurit tampak riang. Ketika melihat para petinggi dari masing-masing wilayah, mereka segera berbaris rapi di sisi jalan. Setelah semua pasukan berjajar di kiri dan kanan, barulah Zhang Yi dan para Epsilon dari 6 wilayah besar muncul dengan langkah mantap. Begitu mereka muncul, 100 meriam penghormatan yang telah disiapkan sejak awal langsung ditembakkan. Boom! Boom! Suara ledakan menggema di langit, diiringi rentetan panjang petasan tradisional Huaxu yang digantung di sepanjang tembok kota, meledak nyaring dan berkilauan. Wah! Lukeran menutup telinganya, tapi wajahnya penuh sukacita ketika melihat petasan di tembok kota. Meskipun itu teknologi kuno, namun pemandangan yang begitu familiar ini membuat banyak orang tersenyum dengan rasa rindu dan bahagia. Tak lama kemudian, suara tabuh dan gong yang meriah menggema. Dari dalam kota badai salju, muncul sekelompok pemain barongsai dan naga merah panjang, menari diiringi letupan kembang api dan suara petasan. Semua orang yang menyaksikan adegan itu mendadak terpaku. Petasan, tari naga. Semua itu dulunya adalah pemandangan yang sangat akrab bagi mereka, namun kini terasa seperti sesuatu dari dunia lain. Benar, tanpa mereka sadari, dunia kiamat sudah berlangsung selama 4 tahun. Dalam 4 tahun itu, banyak jiwa yang mati dan kehidupan damai mereka telah hilang. Kini, meski sebagian besar orang bisa makan kenyang dan berpakaian hangat, perayaan meriah seperti ini hampir tidak pernah terlihat lagi. Sebab semua waktu mereka habis untuk bekerja dan bertempur. Untuk mengadakan perayaan besar seperti ini memerlukan banyak waktu dan tenaga. Para penari barongsai itu pasti bukan orang yang profesional dan berlatih pun memerlukan waktu berbulan-bulan. Dong-dong ciang. Suara gong dan beduk menggema. Petasan menyala bersahut-sahutan. Suasana riuh seperti tahun baru. Banyak orang tak kuasa menahan air mata saat melihat pemandangan itu. Para prajurit pemberani yang bahkan di medan perang tak pernah menangis, kini justru menyeka air mata mereka. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit memerah. Dalam benaknya, seolah ia kembali melihat pemandangan gemerlap kota Tianhai 4 tahun silam. Mereka benar-benar telah mempersiapkan ini dengan sepenuh hati. Pertunjukan naga dan singa berlangsung meriah, lalu mereka menyingkir membuka jalan, menyambut Zhang Yi dan rombongannya dengan penuh hormat. Tidak ada bunga, tetapi kembang warna-warni dan kertas emas beterbangan seperti hujan, menutupi tubuh para prajurit yang baru pulang dari medan perang. Zhang Yi berjalan mendekati gerbang kota dan mengangguk kepada Hou Tu serta yang lainnya. Ia tidak berjabat tangan, karena ia tidak berani menyentuh tangan Hou Tu. 4 tahun lalu saja, Hou Tu sudah bisa membunuh seseorang dengan memanfaatkan jaringan tubuhnya dari kejauhan. 4 tahun kemudian, siapa yang tahu seberapa jauh kemampuannya telah meningkat? Ia sendiri pernah menyaksikan dengan mata kepala bagaimana Zheng Lo, penjaga gerbang neraka, dengan tingkat kekuatan hingga 52.000 poin, hampir mati dieksekusi dari jarak ribuan mil oleh gilotin neraka milik Hou Tu. Orang-orang seperti Hou Tu, Yang Xinxin, dan Li Changgong adalah para pengguna kemampuan khusus yang bisa membunuh musuh dengan selisih kekuatan yang sangat besar. Yang mulia kekacauan, selamat datang kembali. Pertempuran kali ini benar-benar luar biasa. Nama Anda akan tercatat dalam sejarah. Negara Huaxu bangga memiliki Anda. Para petinggi dari tiap wilayah menyambut Zhang Yi dengan penuh hormat. Sikap mereka kini bukan lagi seperti berbicara kepada sesama pejuang kuat, melainkan kepada sosok yang benar-benar mereka kagumi. Dulu, sekuat apapun Zhang Yi, mereka hanya menganggapnya sebagai faktor kekuatan yang tidak stabil. Namun setelah perang kali ini, Zhang Yi telah menjadi pahlawan sejati bangsa Huaxu. Menaklukkan Kekaisaran Wuluan, dengan kemenangan mutlak telah mengangkat kekuatan nasional Huaxu ke tingkat yang menakutkan. Kami sudah menyiapkan pesta kemenangan yang megah. Hari ini, siapapun tidak boleh pulang sebelum mabuk. Zhu Zheng mengumumkan itu melalui pengeras suara, membuat seluruh kerumunan bersorak.
Pesta besar untuk 50.000 orang bukanlah hal mudah untuk disiapkan. Tetapi semua kerja keras itu sepadan. Ia kemudian berjalan mendekati Zhang Yi, menunjukkan sikap akrab layaknya sahabat lama. Saudara kekacauan, wilayah Jiangnan kami merasa sangat terhormat memiliki orang secerdas dan sehebat Anda. Dengan kata-kata itu, secara halus ia menegaskan kepada semua orang betapa eratnya hubungan antara Zhang Yi dan wilayah Jiangnan.